Selamat sore, shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Puji Tuhan, untuk sore hari ini saya percaya bahwa saudara-saudari yang terkasih yang datang, yang mau bergabung untuk ibadah untuk sore hari ini adalah kita yang mau menanti-nantikan janji Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa ada satu hal janji Tuhan yang kita dapatkan untuk sore hari ini untuk setiap kita. Mari kita semuanya, satu hal yang Tuhan rindukan untuk kita adalah ketika kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, ketika kita ada spend time dengan Tuhan, dan itu satu hal yang Tuhan rindukan untuk setiap kita. Yuk mari kita bawa ibadah kita untuk sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, kami boleh datang, kami boleh membawa setiap pujian penyembahan kami nantinya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semuanya puji-pujian kami ini Tuhan hanya kami bawa di hadapan-Mu. Pakai kami Tuhan dan jamah setiap hati kami. Kami mau fokus dengan Engkau Tuhan, setiap pikiran, jiwa dan roh kami Tuhan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membawa ibadah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk mari kita semuanya bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Mari kita sama-sama mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang besar, bahwa Dia adalah Tuhan Maha Kuasa, Raja di atas segala raja.
kemuliaannya, bahwa Dia adalah Allah yang sangat dahsyat. Berkat-Nya tercurah untuk kita. Amin, haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama. Dia memberikan kuasa, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan dan mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sebab Engkau yang termulia Tuhan, Engkau adalah menara yang teguh. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita serukan Tuhan, namanya adalah menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Haleluya. Yuk mari sama-sama katakan namanya Tuhanku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam
berkuasa Tuhan. Engkau yang Berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga. termasyur, Berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ya, sebelum kita mau menyembah dengan firman Tuhan, mau mendapatkan satu janji Tuhan untuk pribadi kita, mari sama-sama kita masuk lagi, semakin lagi terhubung dengan Tuhan, dengan setiap pujian penyembahan kita untuk sore hari ini. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Kami bisa merasakan kasih Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang telah Tuhan kerjakan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Dan untuk sore hari ini Tuhan, kami mau membawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik. Yes Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Oh
mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia, kemurahan, kebaikan, cinta kasih-Mu menyertai kami senantiasa. Sehingga sore menjelang malam ini kami kembali lagi di dalam pertemuan persekutuan ibadah kami. Tuhan, tolong kami saat ini untuk menerima pesan Tuhan. Kiranya pesan ini sampai kepada kami masing-masing yang mendengarkan, yang mengikutinya, sehingga kami menangkap sebuah pesan ini dengan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih, tolong hamba untuk mengkomunikasikannya, dan tolong kami semua yang mengikutinya. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore menjelang malam. Mari kita kembali lagi belajar firman Tuhan sore hari ini. Dan sebuah pesan yang sore hari ini kita terima bersama-sama. Saya menyampaikan dengan judul Damai Sejahtera. Berbicara dengan tema damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-26. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 26 katakan demikian, bahwa 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, sebelum kematian Yesus, ia telah menyampaikan hal ini berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Coba kita membaca lagi dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Kita melihat apa yang dipesankan, apa yang disampaikan Yesus dalam yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan, Yesus berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, perhatikanlah baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa damai sejahtera itu bukan sekedar sebuah ungkapan, bukan sekedar sebuah ucapan, tetapi itu satu hal yang sangat mendasar yang diberikan. Jadi hal itu bukan ungkapan, tapi seperti sesuatu yang diberikan. Katakanlah kita seperti memberikan sebuah benda atau sebuah barang, satu barang kepada orang lain. Dan ini sifatnya itu milik pribadi daripada Yesus. Damai sejahtera ini adalah Tuhan itu sendiri, milik pribadi dia. Dan memang itu ada melekat pada dirinya sendiri. Dan ini di dalam pasal 14 Yohanes dan ayat yang ke-27 tadi dikatakan bahwa damai sejahtera-Ku kuberikan, kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ada perbedaan ini antara damai sejahtera yang dimiliki oleh dunia dan juga damai sejahtera yang dimiliki atau dipunyai oleh Yesus Kristus. Itu sangat berbeda, dan ayat ini memberikan kesan atau menjelaskan dengan pasti bahwa apa yang menjadi milik Tuhan itu berbeda dengan dunia. Tentu kita mengakui itu, kita percaya itu, dan tidak perlu dibuktikan. Nah, dan dikatakan oleh Tuhan bahwa itu diberikan kepada kita, itu diberikan kepada murid-muridnya, itu ditinggalkan kepada mereka sebagai bagian untuk menjadi milik mereka. Jadi ini bukan sekedar sebuah ucapan, kata-kata, tetapi sesuatu yang dapat dibuktikan, ditinggalkan dan diberikan, dan menjadi milik pribadi, diberikan kepada murid-muridnya. Dan itu menjadi milik pribadi masing-masing. Tidak diberikan untuk menjadi milik semua orang, tetapi menjadi milik pribadi, tentu dilepaskan bagi seluruh manusia. Bahkan itu boleh sampai sekarang juga terus tetap itu menjalar, tetapi setiap orang harus berusaha juga untuk memilikinya. Jadi sesuatu yang diberikan itu harus diterima. Kalau tidak diterima, tidak menjadi milik pribadi. Ada sikap yang memberi dan yang menerima, sama-sama ada komitmen, ada keputusan.
Yang satu memberi, yang satu menerima, dan itulah terjadi. Yang menerima, yang memberi dengan sukacita, yang memberi dengan kerelaan, itu melepaskannya, dan yang menerima juga dengan sukacita, yang menerima dengan senang hati juga dapat memilikinya. Mari kita lihat apa yang diberikan oleh dunia dulu. Sekarang kita melihat ada dua perbedaan. Jadi apa yang diberikan oleh dunia dan apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita melihat sebuah perbedaan yang Yesus katakan, bahwa apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Mari kita lihat bagaimana yang dunia berikan. Kita belajar dari Alkitab bahwa contoh-contoh sudah ada di dalam Alkitab bagaimana yang dunia berikan kepada manusia. Kita melihat tentang yang pertama, kita belajar dari Raja Salomo. Kita baca dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita Pengkhotbah pasal 2 ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Lanjut. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah yang membuat segala jerih payahku. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang ditulis dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 4-10. Kita melihat bahwa ini sebuah usaha yang mendatangkan sukacita, kesenangan, kebahagiaan karena melakukan banyak perkara, mengumpulkan kekayaan, mendapatkan harta, keberhasilan di dalam membangun, keberhasilan dalam mengadakan segala sesuatu bagi hidupnya, bagi juga dinikmati bagi orang lain, dan banyak orang juga mendapatkan bagian dari apa yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan ini kita melihat bahwa inilah salah satu bagaimana perbedaan, bagaimana yang diberikan oleh dunia kepada manusia, bagaimana manusia berusaha dan berusaha terus untuk mendapatkannya. Coba kita baca pasal 2 ayat yang ke-15. Kita melihat dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Ayat 20. Kita melihat ayat yang ke-20. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat 22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Ayat 23. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Bapak Ibu melihat bagaimana sebuah depresi, satu keadaan depresi ataupun stres yang menanda raja. Ia menulis bahwa tadi kita membaca bagaimana kesannya. Ia menyatakan bahwa ia membangun, ia berusaha dan ia mendatangkan segala sesuatu bagi dirinya, bagi kerajaannya, dalam kekuasaannya.
Ia menikmati segala jeripayanya dengan sukacita. Bahkan sampai akhir-akhir tulisan tadi yang kita baca mengatakan bahwa ia menikmati semuanya dan ia bersenang dan ia bersukacita di sana. Tapi ayat-ayat berikutnya memberikan kesan kepada kita yang kita baca bahwa ia mengalami depresi. Stres, susah hati, tidak tentram, tidak nyaman, tidur pun susah, makan pun susah. Dan ini ketentraman yang tidak abadi. Inilah yang Yesus berkata bahwa apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan salah satu contoh yang sore hari ini menjelang malam kita belajar dari Raja Salomo. Dia katakan, aku lebih besar dari siapapun yang sebelum aku ataupun sesudah aku. Tetapi akhirnya dia tiba pada satu poin yang terakhir dalam perjalanan hidupnya, stres dan depresi. Orang yang kedua, mari kita baca contoh lagi apa yang diberikan oleh dunia dan apa yang dihasilkan oleh dunia bagi manusia. Kita lihat dari yang kedua adalah Susan Singh Rajput. Namanya Susan Singh Rajput. Ini adalah seorang artis India. Siapa dia? Aktor Bollywood sukses dan cerdas. Dengan latar belakang akademik yang sangat tinggi dan kuat. Artinya sangat pintar. Kekayaannya katakan bahwa hidup sangat mapan. Memiliki rumah mewah dan harta yang luar biasa, uangnya yang banyak, bahkan gaya hidup yang jet set. Melambung tinggi dan sangat tinggi. Tetapi dikabarkan tentang kematiannya. Pada tahun 2020, ia ditemukan meninggal karena bunuh diri. Penyebabnya masih kontroversial. Tetapi isu depresi dan tekanan industri film sangat kuat kepada dirinya. Dan itulah yang mungkin diindikasikan sebagai penyebab Susan Singh ini membunuh diri. Aktor Bollywood yang hidupnya jet set terkenal dengan semua kekayaannya, tapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu ya contoh yang kedua. Catatan tentang artis ini jadi kasus besar di India. Memicu perdebatan soal kesehatan mental di kalangan kehidupan selebritas. Kehidupan mental. Jadi renungan kita bahwa harta, ketenaran dan pencapaian tak selalu sejalan dengan ketenangan jiwa. Saya ulangi lagi, harta, ketenaran dan pencapaian atau kesuksesan tak selalu sejalan dengan ketenangan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Keberhasilan di luar, ternyata kita melihat bahwa keberhasilan di luar ternyata kesepian, tertekan atau merasa hidupnya kosong dan hampa. Kita melihat dari luar saja tampak segala sesuatu menjadi indah, baik dan luar biasa. Dari luar tampak luar biasa mewah, dari luar tampak bahwa sejahtera, dari luar tampak bahwa memiliki segala sesuatu dan tanpa kekurangan segala sesuatu. Lengkaplah sudah mungkin kita melihat pandangan itu. Tetapi kalau kita melihat ke dalam jiwanya, ternyata mengalami kekosongan batin. Dan banyak manusia, banyak orang sekali yang sekarang mengalami hal demikian. Bapak Ibu, apa yang Yesus berikan, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus tinggalkan, dan apa yang Yesus berikan. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan, dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Artinya, yang pertama bahwa shalom yang utuh. Bukan sekedar perasaan tenang. Ini adalah shalom. Ini shalom yang utuh.
komplit, lengkap, diberikan, ditinggalkan lagi, dilepaskan bagi murid-muridnya. Tapi tentu bukan saja untuk mereka, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus dan yang menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus. Ini sebuah shalom yang ditinggalkan, shalom yang diberikan utuh kepada murid-muridnya dan kepada manusia. Damai sejahtera bukan bersifat duniawi atau bersifat sementara. Yang diberikan oleh Yesus ini bersifat kekekalan, abadi, sampai selama-lamanya. Artinya dalam sementara hidup di dunia mengalaminya, dan sampai pun meninggal dan masuk ke sorga pun juga lebih hebat mengalaminya. Jadi bukan bersifat duniawi, tapi ini bersifat sorgawi dan kekekalan, bersifat rohani. Damai yang mengusir ketakutan dan kegelisahan. Damai yang mengusir rasa kesendirian dan kehilangan. Damai yang membawa ketentraman dan kedamaian. Hadiah yang spiritual, bukan hasil usaha manusia. Nah, hasil usaha manusia itu yang tadi saya memberi contoh dari dua tokoh ini. Satu dalam tokoh Alkitab, satu dalam tokoh artis dunia. Dan sama-sama menuju kepada perjalanan akhir hidupnya, depresi, stres, dan bunuh diri. Atau mengalami kematian yang tragis. Nah, kalau kita sederhanakan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sederhanakan bahwa damai sejahtera dari Yesus adalah ketenangan yang bersumber dari kepastian akan kasih dan kuasa Allah, tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Saya ulangi lagi kalimat ini yang saya tulis di sini. Damai sejahtera dari Yesus yang ditinggalkan, yang diberikan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, kepada orang yang percaya kepada dia, kepada saudara dan saya, adalah ketenangan yang bersumber dari kepastian akan kasih dan kuasa Allah. Tak tergoyahkan oleh situasi apapun. Tak tergoyahkan oleh situasi apapun. Mari kita melihat contoh dalam Markus pasal 4 ayat 38. Dalam Injil Markus pasal 4 Injil Markus ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dengarkan, perhatikan ayat ini baik-baik. Pada satu waktu atau pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu badai datang, pada waktu gelombang datang menerpa, pada waktu situasi dalam keadaan kritis, pada suatu situasi yang mencekam, karena mereka mengalami gelombang badai ketika mereka berlayar dari seberang menuju ke seberang. Dan di tengah danau, di tengah laut, mereka mengalami badai yang besar. Tetapi kita baca Alkitab berkata bahwa Yesus tidur di belakang. Buritan kapal di belakang. Yesus tidur, bahkan tidur dengan nyenyak. Dan murid-muridnya datang membangunkan dia. Dan mereka berkata kepada guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah Bapak Ibu, orang yang penuh dengan damai sejahtera bukan tidak peduli. Tapi itu adalah satu contoh, satu gambaran, satu kiasan bahwa mereka memiliki ketentraman, memiliki kedamaian, memiliki ketenangan. Meskipun di luar sana terjadi badai. Meskipun di luar sana terjadi goncangan. Meskipun di luar sana terjadi juga ancaman. Dan saudara lihat bahwa angin ribut itu menghempas masuk ke dalam perahu meskipun mereka tidak tenggelam. Tetapi ketakutan, kebimbangan itu sempat menyusup masuk ke dalam hati
pikiran, perasaan para murid-muridnya. Jadi sekali lagi, damai sejahtera dari Yesus adalah ketenangan yang bersumber dari kepastian akan kasih dan kuasa Allah, tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Dan itu telah dibuktikan oleh Yesus sendiri. Ketika badai itu datang, dia santai dan tetap tenang, tidur di belakang kapal. Artinya bahwa murid-murid harus mengerti bahwa ia bersama-sama dengan mereka. Karena itu ia menegur mereka, hai orang-orang yang kurang percaya. Ataupun lebih lagi, hai orang-orang yang tidak percaya. Nah, Tuhan bersama-sama dengan mereka, tapi penuh dengan ketakutan. Saya memahami hal ini juga dalam perjalanan iman Kristen sekarang juga. Banyak orang mengalami, dan kita sering juga mengalami hal demikian. Kita tahu, kita sadar, kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Bukankah itu pernyataan-pernyataan yang selalu saudara dan saya ungkapkan? Bukankah itu pemahaman yang selalu ada dan melekat dalam diri kita? Bukankah itu pengakuan-pengakuan yang selalu kita ungkapkan bahwa Tuhan menyertai aku? Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kadangkala saudara dan saya mengalami ketakutan. Kadangkala kita mengalami kebimbangan, keraguan, bahkan keputusasaan. Dan banyak orang juga yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, stres. Dan itu orang-orang yang pada perjalanan hidupnya juga percaya sama Tuhan. Tetapi mengapa hal itu terjadi dalam hidup mereka? Inilah yang Yesus berkata, kalau engkau menerima damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, engkau penuh dengan sukacita, engkau penuh dengan kebahagiaan, dan engkau bisa dapat mengalami situasi seperti yang aku telah memberikan bukti, bahwa aku tidur dengan tentram dan tenang ketika badai itu datang. Aku dapat beristirahat, aku dapat menikmati keberadaanku sendiri, walaupun di luar sana badai mengamuk. Bagaimana dengan contoh-contoh di dalam Alkitab? Daniel telah membuktikan itu di dalam gua singa. Bapak Ibu sudah perhatikan bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab telah membuktikan itu. Ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang membuktikan kegagalan-kegagalan mereka ketika mereka meraih apa yang dalam dimiliki oleh dunia dan tidak dapat memberikan mereka ketentraman dan kedamaian. Tetapi juga ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memberikan kesan dan pengertian dan pengajaran kepada kita bahwa mereka juga mengalami apa yang Tuhan katakan itu benar dalam perjanjian lama. Daniel dan teman-teman tidak menerima apa yang Yesus katakan, tetapi mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Yahweh, dan mereka percaya kepada firman, mereka percaya kepada ungkapan Allah, mereka setia mengikuti Tuhan, dan Tuhan memberikan itu kepada mereka. Dan mereka memilikinya. Dan itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya ini, secara langsung dia berkata, aku memberikan itu kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Daniel telah membuktikan itu di gua singa. Bahwa meskipun singa mengaum-ngaum di sekitarnya, tapi tidak dapat untuk menerkamnya sebab ia percaya kepada Allah. Sadrak, Mesak dan Abednego telah membuktikan itu di dalam dapur api. Ketika mereka melangkah di dalam dapur dengan api yang menyala begitu besar, yang menghanguskan segala sesuatu di dalamnya, bahkan juga di sekitar dapur itu. Tetapi orang-orang ini berjalan dengan bebas di dalam ancaman yang menyala-nyala. Telah dibuktikan itu dengan Petrus berjalan di atas gelombang air laut ketika pandangan pertamanya kepada Yesus. Ketika keyakinan yang begitu kuat dalam sebuah hubungan interaksi, mata dengan mata, pikiran dengan pikiran, hati dengan hati, bertemu dalam satu titik. Ia melangkah di atas tantangan. Ia melangkah di atas badai. Ia melangkah di atas laut. Dan itu dibuktikan, bukan Tuhan saja, bukan orang. Petrus telah membuktikan itu bahwa apa yang Tuhan bisa lakukan dengan keajaiban, manusia juga dapat bisa melakukannya kalau percaya dan mengikuti cara Tuhan. Petrus telah melakukan itu dan melangkah di atas gelombang laut. Paulus juga telah membuktikan itu ketika ia berada di dalam penjara. Bagaimana seseorang itu bisa dalam penjara boleh menguatkan orang-orang yang di luar penjara? Bagaimana seseorang yang mengalami aniaya, siksaan, dan penderitaan dalam tekanan, tapi dia boleh menghibur orang-orang yang bebas ada di luar sana? Ia menyadari betul bahwa situasi yang ada di dalam penjara mungkin lebih aman-aman, lebih damai
daripada yang ada di luar. Dan perlu dia mengatakan bahwa aku dalam penjara dalam pertolongan Allah, dalam kebahagiaan, dalam ketentramanku. Aku dapat melakukan banyak hal bagi orang-orang yang ada di luar sana. Karena itu ia menulis surat banyak kepada jemaat-jemaat dan menguatkan gereja. Ia mendorong gereja Tuhan, dia mendorong orang-orang percaya untuk tetap bangkit dan setia kepada Tuhan. Melakukan kebenaran. Paulus membuktikan itu ketika ia dibelai tali besi. Bagaimana orang-orang yang dia di dalam kurungan, tetapi dia boleh menulis banyak surat. Karena itu apa yang dia tulis kepada jemaat-jemaat dinamakan surat-surat penjara. Nah, surat penjara, surat-surat yang ditulis di belakang, di balik tali besi, dalam hukuman, dalam kurungan, tetapi boleh menguatkan banyak orang. Nah, ini satu bukti bahwa apa yang diungkapkan oleh Yesus itu benar. Itu pasti bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali. Ada seorang penulis yang saya sudah pernah sering ungkapkan bahwa Plutarch adalah dia menulis demikian. Ini seorang penulis luar biasa. Dia katakan bagaimana kita merespon penderitaan atau tekanan dalam hidup kita, atau kegagalan, atau ketidakpastian hidup, atau kehancuran, kesepian, ditinggalkan, dilupakan, dibuang, dibuli, difitnah, dan lain sebagainya. Menentukan siapa kita sebenarnya, memiliki damai sejahtera Kristus atau bukan. Kalau orang yang sungguh-sungguh memiliki dan menerima apa yang Yesus katakan, kuberikan kepadamu dan kutinggalkan bagimu. Dan itu kita akan mengalami itu sungguh-sungguh. Jadi bukan sukses dan keberuntungan yang membentuk karakter, melainkan cara kita menghadapi saat-saat sulit. Itulah yang membentuk karakter kita. Menghadapi saat-saat yang sulit, itulah yang membentuk karakter kita. Yesus yang memberi damai sejahtera kepada kita adalah pribadi yang sudah mengalahkan dunia. Sebab ia berkata kepada saudara dan saya dalam firman Tuhan, apa yang diberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Buka hati dan terima damai sejahtera itu, agar engkau dapat menolong orang lain juga. Apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Perbedaan ini telah dibuktikan dalam Alkitab. Dengan saya sudah memberikan kesan dan contoh-contoh tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahkan tokoh-tokoh dari luar Alkitab. Dan saudara-saudara kita mempelajarikan, kita lihat fakta dunia sekarang. Bahwa banyak sekarang dunia mengalami kegoncangan. Saudara lihat, ada berita, ada isu-isu tentang dunia. Di negara-negara lain terjadi COVID lagi dan banyak orang yang mengalami ketakutan. Indonesia juga banyak yang mulai isu-isu tentang percobaan tentang virus TBC dan lain sebagainya. Itu membuat orang pada bingung dan ketakutan. Tapi saudara, kalau kita menerima ini Yesus saja secara pribadi dalam hidup kita, kita mendapatkan semua yang ia miliki. Karena ia berkata, apa yang kuberikan kepadamu, kutinggalkan bagimu, tidak seperti yang diberi oleh dunia. Kita tidak punya pilihan untuk mencari solusi yang lain. Kita tidak punya pilihan untuk mencari cara yang lain. Kita tidak punya pilihan untuk mencari metode yang lain. Kita punya satu saja keputusan. Percaya Yesus, setia kepada Dia, ikuti caranya, dan baca Alkitab, dan lakukanlah firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Itu sudah cukup untuk menjamin seluruh hidup kita. Apapun yang terjadi, dia katakan, Yesus berkata, ingatlah, aku telah mengalahkan dunia. Jadi apapun yang dilakukan oleh dunia kepada saudara dan saya, jangan pernah takut. Justru dalam tantangan kehidupan kita semakin membuktikan iman percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan di sanalah terjadi mujizat. Mujizat itu terjadi karena orang membuktikan keyakinan iman percayanya. Di tengah badai, di tengah ancaman, di tengah segala sesuatu yang bahkan merenggut nyawanya pun. Tapi setia kepada Tuhan, tetap ada pertolongan di sana. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, kemurahan-Mu yang memberikan pesan kepada kami pada sore menjelang malam ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk saat ini.
bahwa kami boleh belajar menerima apa yang Engkau berikan kepada kami. Damai sejahtera yang penuh dengan sukacita. Engkau tidak sekedar memberikan kata-katamu, tapi Engkau memberi dirimu. Dan kami membuka hati untuk menerima Engkau. Dan kami menerima semua yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang bimbang dan ragu Engkau teguhkan dan berikan kepastian. Yang merasa kesepian diteguhkan, yang merasa kehilangan dipulihkan. Tuhan ada untuk memulihkan dan menolong kami semua. Terpujilah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima berkat Tuhan, pertolongan dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, dan oleh pelayanan kasih karunia Roh Kudus menyertai saudara dan saya senantiasa dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.